Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali ada seorang pria datang kepada pendetanya dan mengeluhkan situasi kehidupannya. Dia berkata kepada sang pendeta, "Pak Pendeta, tidak ada satu hal pun dalam kehidupanku hari-hari ini yang baik. Semuanya buruk, tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang membuat aku bersuka cita. Semuanya buruk." Terus si pendeta tentu saja bingung. Semuanya buruk. Masa sih tidak ada hal yang baik? "Benar Pak Pendeta," kata pria ini. "Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan saya hari-hari ini, belakangan ini yang baik. Tidak ada yang bisa membuat saya mengucap syukur. Semuanya buruk," kata dia. "Tolong doakan saya. Mungkin saya sedang sial. Doakan saya supaya saya nggak sial lagi. Doakan saya supaya saya hidupnya bagus lagi." Setelah mendengar permintaan si pria ini, sang pendeta nggak langsung mendoakannya. Tapi sang pendeta bertanya, "Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kondisi istrimu? Udah sembuh dia?" Terus si pria ini bingung. "Istri saya nggak sakit Pak Pendeta." "Oh, bukannya dia di rumah sakit di ICU sudah 10 hari?" "Enggak, istri saya ada di rumah bersama dengan saya, dia sehat-sehat." "Oh gitu. Terus katanya rumahmu kebakaran, habis semuanya. Kamu tinggal di mana sekarang?" kata Pak Pendeta. "Pak Pendeta dapat kabar dari siapa?" kata pria itu. "Rumah saya aman-aman aja, di lingkungan saya juga nggak ada yang kebakaran. Jemaat lain kali Pak." "Oh, rumahmu baik-baik saja?" "Ya, rumahku baik-baik saja." "Oh begitu. Oh terus gimana? Udah dapat kerjaan sekarang? Kemarin katanya kamu di PHK bulan lalu." "Apa salah orang kali," kata pria ini. "Saya nggak di PHK, saya masih kerja. Saya masih bisa bekerja, saya masih punya gaji." "Oh, kamu masih bekerja?" "Ya, masih." "Lalu apa yang buruk dalam hidupmu? Bukankah kamu masih punya istri yang sehat? Kamu masih tinggal di dalam rumah yang menaungi kamu dari hujan dan panas? Kamu masih bisa bekerja, kamu masih punya pendapatan? Bukankah itu hal-hal baik yang masih bisa kamu syukuri?" kata si pendeta. Setelah mendengar perkataan pendetanya, sang pria itu terdiam. Bapak Ibu, mungkin kita geleng-geleng kepala mendengar kisah sang pria itu. Tetapi kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita, saudara, jangan-jangan kita sendiri ada di dalam posisi si pria itu. Kita mungkin nggak datang kepada pendeta, nggak cerita kepada orang lain tentang betapa buruknya hidup kita. Tapi kita mungkin ada di dalam tahap rasanya nggak ada yang bisa aku syukuri dalam kehidupanku. Semuanya penuh pergumulan, semuanya penuh kesusahan, semuanya nggak ada yang menarik dalam kehidupanku. Apalagi di dalam masa-masa pandemi ini, salah satu godaan terbesar yang kita alami adalah kebosanan. Nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong, nggak bisa pergi-pergi, semuanya serba terbatas. Dan di dalam situasi seperti itu, sudah mudah untuk membawa kita kepada rasa nggak puas. Aku mau lakukan ini tapi nggak bisa, aku mau lakukan itu tapi nggak bisa. Nggak puas, ngeganjel, akhirnya jatuh pada bersungut-sungut. Setelah kita sangat mudah melihat dan menjadi fokus kepada apa yang kita nggak punyai. Kita sebagai manusia, kita sangat ahli, kita sangat jago di dalam melihat, aku nggak punya ini. Dan kita jadi fokus kepada apa yang kita nggak punya itu, sedangkan apa yang kita sudah punya di belakang, sudah kita nggak lihat lagi. Kita abaikan semua itu. Kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita sulit bersyukur, kita malah bersungut-sungut, dan kita jadi batu sandungan buat orang lain. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian dari kisah perjalanan Israel keluar dari Mesir. Dan diceritakan mereka saat itu sudah berangkat dari Elim. Sayangnya ketika mereka sudah melanjutkan perjalanan mereka bebas dari Mesir, mereka mengisinya dengan sungut-sungut kepada Tuhan. Jadi kalau kita membaca perikop ini sampai habis, Tuhan memberi mereka mana, Tuhan memberi mereka daging, tetapi tidak ada satu kali pun dicatat umat ini mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ada hanyalah sungut-sungut demi sungut-sungut.
Kalau kita baca lagi perikop-perikop berikutnya, di pasal-pasal berikutnya, ketemu lagi situasi bangsa ini bersungut-sungut. Bahkan sampai di ujung sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ketika mereka mendengar 10 orang pengintai mengatakan, wah orang Kanaan gede-gede, jangan ke sana, nanti kita dimakan sama mereka. Terus mereka langsung takut, mereka ciut, mereka marah-marah sama Musa, mereka marah-marah sama Tuhan, mereka berkata, pilih pemimpin di antara kita, kita pulang ke Mesir. Sudah tidak ada rasa syukur yang muncul dari bangsa yang Tuhan sudah bebaskan ini. Sungut-sungut demi sungut-sungut itulah yang mereka berikan kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka keluar dari Mesir. Khususnya di bagian yang kita baca saat ini, sudah kita akan melihat tidak ada ucapan syukur dari umat Israel. Hanya sungut-sungut demi sungut-sungut, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menanggapi sungut-sungut Israel itu dengan serius. Dan kenapa bersyukur itu lebih baik di mata Tuhan daripada bersungut-sungut. Ada dua hal yang bisa kita perhatikan dari bagian ini. Kenapa bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Dan kenapa Tuhan lebih berkenan kepada bersyukur daripada bersungut-sungut. Hal yang pertama, sesungut-sungut mudah membuat kita melupakan atau mengabaikan segala kebaikan Tuhan di masa lalu yang sudah kita alami. Sebaliknya bersyukur akan mendorong kita untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Mari kita melihat ayat 3, bagian yang awal, bagian yang A, 16 ayat 3a. Setelah demikianlah kata bangsa Israel, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Terus sampai di bagian ini, ada beberapa hal yang salah dari perkataan orang Israel. Yang pertama, mereka lupa mungkin. Padahal dikatakan di ayat yang ke-1, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Baru 2 bulan, belum genap 3 bulan mereka keluar dari Mesir. Lalu yang dikatakan di ayat 3 itu. Dulu waktu di Mesir kami bisa duduk-duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Padahal di Mesir mereka statusnya apa? Budak. Yang disiksa, yang diperas oleh Fir'aun dan pasukannya. Harus membuat batu demi batu untuk mendirikan kota-kota bagi Fir'aun. Bingung juga bagaimana mereka bisa tiba-tiba lupa begitu ya. Tiba-tiba mengatakan dulu di Mesir enak kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sungut-sungut membuat mereka lupa dengan masa lalu mereka. Hal yang kedua yang keliru, yang salah dari perkataan mereka, dalam perkataannya seolah-olah mereka nggak punya makanan, seolah-olah mereka nggak punya daging, seolah-olah mereka nggak punya apa-apa untuk dimakan. Padahal kita tahu ketika umat ini keluar dari Mesir, Allah memberkati mereka. Tetangga-tetangga mereka orang Mesir memberikan binatang-binatang ternaknya. Dan sebelum mereka berangkat dari Mesir, Tuhan juga sudah menyuruh mereka bikin roti tak beragi begitu ya. Ada yang dimakan tetapi ada juga yang dibawa. Dan ada hewan-hewan ternak yang mereka bawa yang cukup banyak jumlahnya. Yang jadi masalah bukan Israel nggak punya makanan. Mereka membawa banyak binatang yang bisa mereka makan dari Mesir. Bahkan kalau kita lihat pasal 15 ayat 27, satu ayat di atasnya sebelum perikop pasal 16 itu dikatakan sampailah mereka di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon duren, bukan 70 pohon kurma. Mereka bukan nggak punya makanan, ada cukup banyak makanan. Satu pohon kurma katanya bisa menghasilkan sekitar 800-an kilo buah kurma. Satu pohon kurma kalau lagi berbuah. Bangsa ini bukannya nggak punya makanan. Mereka punya makanan. Lalu apa yang jadi masalah mereka? Yang menarik adalah bilangan 11. 2 kali di ayat 4 dan 34. Bilangan 11 menyebutkan bahwa ada orang-orang Israel yang kerasukan nafsu rakus. 2 kali dikatakan di antara orang-orang Israel ada yang kemasukan nafsu rakus dan mempengaruhi orang-orang Israel lainnya. Rakus tuh kayak gimana sih? Ada makanan,
tapi masih pengen yang lain. Ada makanan, tetapi nggak puas, masih pengen yang lain lagi, pengen yang lain lagi. Setelah mereka bukannya nggak punya bahan makanan, mereka punya, tetapi mereka pengen makanan yang nggak mereka punya. Lalu mereka bersungut-sungut. Setelah bangsa Israel kita bisa bayangkan seperti anak balita yang udah dimasakin, yang udah disiapin makan, udah duduk di depan kursi makan, tapi dia merengek-rengek begitu ya. Kenapa dia rengek-rengek? Karena dia nggak mau makan yang di depan dia maunya makan fried chicken. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Di dalam sungut-sungutnya mereka melupakan kebaikan Tuhan. Di dalam sungut-sungutnya mereka melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Dan mereka cuma fokus kepada apa yang nggak mereka punya. Sekitar tahun 80-an atau 70-an, ada satu novel yang berjudul Robinson Crusoe, yang menceritakan seorang pria yang terdampar di satu pulau tak berpenghuni selama 27 tahun karena dia mengalami karam kapal awalnya. Awalnya Robinson ini begitu putus asa karena di situ tidak ada orang dan cuma dia yang selamat. Tidak ada peralatan, tidak ada makanan yang dia bawa begitu. Semuanya hanyut, semuanya habis. Di awal-awal dia menyadari situasinya, dia terus-menerus mengeluh. Dia merasa hidupnya sangat menderita, dia mau mati saja. Akan tetapi diceritakan di dalam bagian-bagian novel itu bagaimana kemudian pria ini memutuskan untuk mencatat sungut-sungutnya, apa saja yang membuat dia bersungut-sungut, lalu memikirkan hal lain yang bisa dia syukuri di dalam buruknya situasi hidupnya waktu itu. Ada beberapa hal yang dia catat. Hal yang pertama, dia bersungut-sungut karena aku terdampar di pulau kering yang menyebalkan. Tidak mungkin ada orang yang dapat menyelamatkan aku. Tapi kemudian dia berpikir-pikir lagi begitu ya. Lalu dia mendapatkan satu ucapan syukur. Aku bersyukur aku masih hidup. Aku bersyukur aku tidak mati tenggelam seperti semua awak kapal yang lain. Di lain waktu dia bersungut-sungut karena dia sendirian. Dia berkata, tidak ada yang memikirkanku. Aku menjadi orang yang sengsara karena terpisah dari dunia. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, begitu ya, di tengah kesendiriannya, dia mendapatkan satu hal untuk dia syukuri. Aku bersyukur aku terpisah dari awak kapal yang lain yang sudah tewas. Tuhan menyelamatkanku dari kematian. Lalu kemudian dia ketemu lagi dengan situasi baru yang membuat dia bersungut-sungut. Dia berkata, aku terdampar tanpa alat untuk mempertahankan diri dari serangan binatang buas. Tapi sekali lagi dia berpikir-pikir lagi dan dia mendapati satu hal yang bisa dia syukuri di tengah situasi itu. Aku bersyukur aku terdampar di pulau yang tidak ada binatang buasnya. Untung aku tidak terdampar di Afrika. Apa yang dilakukan oleh tokoh di dalam novel ini adalah dia berusaha, dia menggali, dia mencari. Di tengah buruknya situasi hidupku, apa yang bisa kusyukuri? Bersyukur tidak terjadi secara otomatis. Butuh disiplin untuk mengarahkan pikiran kita, untuk mengingat hal-hal baik, untuk menemukan hal-hal baik dalam hidup kita yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Sudah repot bagi kita manusia karena kita manusia punya satu kemampuan yang luar biasa untuk mengingat hal-hal buruk tetapi gampang lupa hal-hal yang baik. Coba kita pikirkan, coba kita periksa deh. Kita gampang sekali mengingat hal-hal buruk orang lain, kejahatan orang lain. Kita gampang sekali terganggu dengan sesuatu yang kita tidak miliki. Tapi kita gampang lupa, kita gampang abai dengan sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, sesuatu yang sudah kita punya dalam kehidupan kita. Ada orang yang punya keluarga baik-baik, anak cucunya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Tapi gara-gara dia nggak punya satu aja, misalkan di PSBB ini dia nggak bisa jalan-jalan, bawaannya uring-uringan, bawaannya marah-marah, mengeluh terus. Saudara, sama seperti Israel. Mereka sudah dibebaskan dari Mesir,
Mereka sudah menjadi bangsa yang bebas, mereka bukan lagi budak. Mereka sedang dipimpin Tuhan menuju ke Kanaan yang dikatakan sebagai tanah yang baik dan luas, yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi sudah tahu demikian pun mereka masih mengeluh di hadapan Tuhan. Saudara, bersyukur tidak terjadi secara otomatis. Kita perlu berusaha mengarahkan pikiran kita untuk melihat, menemukan hal baik yang pasti sudah ada dalam kehidupan kita. So, jangan sampai kita jatuh ke dalam kelompok 99. Saya pernah cerita kayaknya di kelompok pria ya, kelompok 99. So, di dalam kisah di kelompok 99 ini ada sebuah cerita. Ada seorang raja. Begitu kaya, begitu makmur kerajaannya. Tetapi dia merasa hatiku nggak bahagia. Lalu satu kali di dalam kerajaannya si raja melihat seorang pelayan yang bekerja di dalam istananya. Si raja ini melihat orang ini kok ceria banget. Padahal dia cuma pelayan. Bersih-bersih istana begitu ya. Besoknya dia lihat lagi masih ceria ini orang. Besoknya dia lihat lagi masih juga ceria ini orang. Siapa sih orang ini? Maka sang raja memanggil penasehatnya begitu. Coba kamu lihat pelayan itu. Kok dia ceria banget? Apa yang bikin orang itu ceria banget? Kata si raja. Aku punya segala-galanya, tapi aku gak bahagia. Apa yang dia punya yang aku gak punya? Sehingga dia bisa ceria begitu. Lalu si penasehat cuma berkata begini, Tuanku Raja, pelayan itu berbahagia karena dia belum masuk kelompok 99. Apa itu kelompok 99? Kok aku gak masuk, kata Raja. Kelompok 99 itu kita bisa lihat begini, kata penasehat. Besok Tuanku Raja coba berikan 99 keping koin emas ke dalam satu kantong, lalu taruhlah di depan pintu rumah si pelayan yang bahagia itu. Buat apa, kata raja? Besok raja akan lihat. Maka raja melakukan hal itu. Dia masukin 99 keping koin emas ke dalam satu kantong. Lalu dia suruh prajuritnya atau siapa begitu ya, menaruh kantong 99 keping koin emas itu di depan pintu rumah si pelayan yang ceria itu. Maka besok paginya ketika si pelayan membuka pintu rumah mau pergi kerja begitu ya, dia kaget ketika di depan pintunya ada satu kantong. Dia bawa masuk kantong itu, dia buka, wah, koin emas banyak sekali. Dia keluarkan semua koinnya, dia hitung satu demi satu. Ada berapa koin? 99. Saya di dalam pikirannya si pelayan ini berpikir, satu koin lagi mana? Kenapa cuma 99? Harusnya 100. Kenapa cuma 99? Ini kurang satu koin. Dia geledah rumahnya, dia bongkar rumahnya. Mungkin tadi terjatuh, mungkin tadi tercecer ketika dia tuangkan koinnya. Dia nggak temukan. Dan ketika dia nggak menemukan, dia berangkat kerja hari itu dengan hati yang gusar. Dalam pikirannya apa? Satu koin lagi mana? Kurang satu koin. Aku butuh satu koin lagi untuk jadi 100 keping koin emas. Terus sejak hari itu, si raja melihat perubahan dari si pelayan. Dia tidak lagi ceria, dia tidak lagi berbahagia. Dia bekerja dengan sungut-sungut. Kenapa? Karena dia lakukan itu untuk mendapatkan satu keping lagi yang dia nggak punya. Padahal dia sudah punya 99 koin emas. Setelah kita begitu mudah menjadi begitu terhisap kepada sesuatu yang tidak kita miliki dan mengabaikan hal lain yang Tuhan sudah miliki dalam hidup kita. Mudah sekali untuk kita terhisap ketika kita merasa aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, aku nggak bisa lakukan ini, aku nggak bisa lakukan itu. Ketika kita menyadari itu, ketika kita menyadari kita nggak punya sesuatu, kita menjadi begitu terhisap di dalamnya, kita seperti lupa dengan segala hal yang Tuhan sudah berikan buat kita. So, di masa pandemi ini kita mungkin tergoda untuk bersungut-sungut karena nggak bisa jalan-jalan, mungkin nggak bisa jajan-jajan, nggak bisa kumpul dengan keluarga besar, nggak bisa kumpul dengan teman-teman. So, tetapi kalau kita mau pikirkan lagi, bukankah kita masih sehat?
Kita masih bisa bekerja, kita masih punya waktu dengan keluarga inti kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. So, bukankah itu adalah hal-hal baik yang Tuhan masih berikan untuk kita? So, di masa-masa ini tidak sedikit orang yang kehilangan hal-hal itu. So, jangan sampai kita masuk dalam kelompok 99. Sudah punya banyak hal baik, tetapi gara-gara satu yang kita nggak punya, kita mencemari hati kita dengan sungut-sungut. So, kita perlu melatih dan mendisiplinkan pikiran kita agar kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan mensyukurinya. So, bersungut-sungut hanya akan membuat kita lupa terhadap kebaikan Tuhan. Tapi bersyukur akan mendorong kita untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. So, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa bersyukur lebih baik dari sungut-sungut? Karena sungut-sungut membuat kita curiga terhadap Tuhan. Membuat kita curiga terhadap rencana Tuhan atas hari depan kita. Sebaliknya, bersyukur mendorong kita untuk percaya akan rencana Tuhan yang baik untuk setiap orang percaya. So, mari kita lanjutkan ayat yang ketiga tadi, ayat 3 bagian B. Dikatakan, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. So, sekali lagi ada kesalahan dari pernyataan orang Israel ini. Mereka mengatakan, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. So, padahal Tuhan tidak membebaskan Israel dari Mesir untuk menghuni padang gurun, bukan? Tuhan jelas ngomong kepada Musa, aku akan membebaskan bangsa ini, umatku ini, aku akan bawa mereka ke Kanaan. Satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan tidak bebaskan mereka dari Mesir untuk menghuni padang gurun, tetapi untuk masuk ke Kanaan. Lalu yang kedua juga, Tuhan tidak membebaskan Israel untuk membunuh mereka dengan kelaparan. So, Tuhan bebaskan mereka dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk mengalami kelaparan. Bukan untuk mematikan mereka dengan kelaparan. Setelah Israel tahu semua itu. Israel tahu kenapa Tuhan bebaskan mereka. Tetapi pada waktu mereka kelaparan, pada waktu perut mereka berteriak, padang gurun, sudah mereka bersungut-sungut dan menjadi tidak percaya kepada apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Ketika Israel tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Tuhan, mereka bersungut-sungut, mereka menjadi curiga dan berpikir yang jahat tentang Tuhan. Mari kita pikirkan kembali kenapa Tuhan menyelamatkan kita. Kenapa Tuhan menebus kita dari dosa? Kenapa Dia mau turun ke dalam dunia mati di atas kayu salib? Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir Tuhan menyelamatkan kita untuk memberkati kita. Dan kalau ngomongin berkat, entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk kebahagiaan, entah itu dalam bentuk surga. Tuhan mati bagi kita untuk memberi kita surga. Tentu tidak salah, tetapi tidak tepat sepenuhnya. Kalau kita berpikir Tuhan mati bagi kita, Tuhan menebus kita untuk memberkati kita, memberikan kita kebahagiaan. Ketika kita menghadapi satu situasi yang membuat kita nggak berbahagia, kita bingung. Katanya Tuhan selamatkan aku untuk memberkati aku, kok aku nggak bahagia? Katanya Tuhan menyelamatkan aku untuk memberikan aku berkat-berkat yang berkelimpahan, kok aku nggak kaya-kaya? Demikian juga orang yang berpikir Tuhan menyelamatkan dirinya untuk masuk surga, dia akan berpikir, ya yang penting aku mati masuk surga. Di dunia ini hidup kayak gimana ya bebas, yang penting aku mati masuk surga. Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya untuk semua itu. Tuhan menebus kita, Tuhan turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, supaya kita dan Allah dipersatukan kembali. Kita yang tadinya tidak bisa datang kepada Tuhan, kita yang tadinya terpisah oleh karena dosa, kita dipersatukan kembali. Dia turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk mempersatukan surga dan bumi. Sehingga kita nanti bisa hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Tetapi itu pun sudah kita bisa alami, kita bisa cicipi saat ini. Di dalam keselamatan itu, mari kita memperhatikan apa yang Rasul Paulus katakan, Roma 8 ayat 28-30. Kita membuka Roma 8
ayat 28 sampai 30. Allah menyelamatkan kita untuk mempersatukan kita dengan Allah. Lalu apa yang harus terjadi saat ini ketika kita masih ada di dunia? Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pasti banyak yang mengamini akan ayat ini. Tapi mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Betul, tetapi apa yang Allah kerjakan? Yang Allah kerjakan ayat 29. Allah mengerjakan di dalam diri orang percaya, membentuk mereka untuk makin serupa dengan Kristus. Ya, Allah turut bekerja, tapi bukan di dalam pemikiran Allah akan mendatangkan berkat-berkat seperti yang tadi di awal begitu ya, di dalam kehidupan kita. Yang utama yang Allah kerjakan di dalam keselamatan kita adalah Allah mau membentuk kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Inilah yang Allah mau capai lewat penebusan kita. Allah menebus kita supaya kita makin serupa dengan Kristus. Teringat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan mereka dalam keadaan yang sempurna, yang baik. Gambar dan rupa Allah yang sempurna dalam diri Adam. Tetapi ketika mereka memberontak kepada Allah, gambar dan rupa Allah itu rusak. Kita mewarisi gambar Allah yang rusak. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Allah sedang memperbaiki gambar dan rupa itu. Sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Dan sekali lagi memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana Allah mengerjakan restorasi itu? Bagaimana Allah memperbaiki gambar Allah yang rusak dalam diri kita itu? Mari kita membuka Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Tentu ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk membentuk kita kembali. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian ini. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan pencobaan yang dimaksud di sini adalah tantangan, penderitaan, pergumulan karena iman mereka kepada Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus mengingatkan jemaatnya yang menerima suratnya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, anggaplah sebagai satu berkat Tuhan apabila kamu menderita karena imanmu. Karena penderitaan itu membawa kamu kepada ketekunan. Ketekunan itu akan membuat imanmu makin bertumbuh. Dengan kata lain, lewat penderitaan itu, Tuhan membentuk kamu makin serupa dengan Kristus. Maka saat ini, ketika kita ada di tengah-tengah situasi yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur, ketika kita mengalami satu situasi di mana kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita tidak menerima apa yang kita inginkan, ketika kita tidak memiliki sesuatu yang kita lama idam-idamkan itu, kita tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena di dalam situasi seperti itu, Tuhan sedang membentuk kita untuk jadi makin serupa dengan dirinya. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mengajar kita bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu bukan segala-galanya. Dialah segala-galanya. Setelah lewat hal-hal buruk, lewat hal-hal yang tidak kita dapatkan, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa
apa yang kita tidak terima itu bukan yang utama, tetapi Dialah yang utama. Itulah kenapa Allah memberikan mana kepada Israel 1 hari, cukup untuk 1 hari. Pagi-pagi mana itu muncul dan dikatakan kamu kumpulkan secukupnya untuk orang rumahmu. Kalau lebih, besok akan menjadi busuk, jadi ulat. Kenapa Allah lakukan itu? Kenapa Israel nggak boleh nyimpen itu mana? Tiap hari mereka kumpulin banyak-banyak. Supaya Israel belajar bergantung kepada Tuhan. Setiap hari mereka menunggu mana dari Tuhan. Setiap hari mereka menantikan pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Mereka tidak mengandalkan mana yang sudah aku simpen kemarin. Besok bangun siangan lah, kemarin udah simpen mana. Besok nggak usah bangun pagi-pagi lah, besok santai-santai. Nanti malam bisa begadang nonton bola. Ya, kan tadi udah simpen mana banyak kan buat besok. Allah mau mengajar umat ini supaya setiap hari mereka bergantung kepada Allah, bukan kepada apa yang mereka sudah siapkan. Maka di dalam situasi-situasi yang berat, di dalam situasi-situasi yang penuh tantangan dan pergumulan, kita selalu bisa bersyukur. Karena kita tahu di dalam situasi itu Allah memproses kita, Allah membentuk kita untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Inilah 2 hal kenapa bersyukur lebih baik dari sungut-sungut. Karena bersyukur mengingatkan kita akan segala kebaikan Tuhan, dan karena bersyukur mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan. Sebaliknya bersungut-sungut membuat kita curiga kepada Tuhan. Dengan demikian lawan dari bersyukur sebenarnya bukan bersungut-sungut. Lawan dari bersyukur bukan mengeluh. Tetapi lawan dari bersyukur adalah tidak percaya. Ketika kita bersungut-sungut, itu menandakan kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, kita sedang berkata kepada Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi ini nggak baik. Apa yang aku rencanakan, apa yang dalam pikiranku, inilah yang baik. Itulah yang ada dalam kepala orang Israel. Mereka berkata, kami di padang gurun ini nggak baik, kami kelaparan. Tetapi kami di Mesir, itu baik. Setelah mereka menolak rencana Tuhan. Mereka mengatakan rencana Tuhan nggak baik, karena kami kelaparan. Lebih baik kami di Mesir. Kami bisa mati dengan perut kenyang. Tersungut-sungut menandakan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, untuk kita bisa bersyukur, kita perlu benar-benar meminta Tuhan memberikan kita hati yang makin percaya kepada Tuhan. Saudara, antara bersyukur dan hati yang percaya seperti 2 mata rantai yang saling terkait. Yang satu berhubungan dengan yang lain, yang satu menguatkan yang lain. Dan ketika kita bersyukur, makin kita diteguhkan untuk percaya kepada Tuhan. Makin kita percaya kepada Tuhan, makin kita mudah untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dalam segala situasi. Kenapa Tuhan lebih berkenan dengan bersyukur daripada bersungut-sungut? Karena sungut-sungut mudah membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Sedangkan bersyukur mendorong kita untuk mengingat kembali semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan lebih berkenan dengan bersyukur daripada bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut membuat kita curiga kepada Tuhan. Sedangkan bersyukur mendorong kita untuk percaya kepada rencana Tuhan yang baik untuk setiap orang percaya. Sekalipun di saat itu kita mungkin gak ngerti. Tetapi sudah Tuhan tidak panggil kita untuk mengerti rencananya. Tuhan memanggil kita untuk percaya akan hatinya yang baik. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.